Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan Poniran petani kerang. Teman-teman para pecinta tanaman, sore hari ini saya berada di teras rumah, tepatnya di samping kanan saya, samping kanan belakang saya ada tanaman kencur. Ini salah satu hobi dari saya, menanam tanaman, diantaranya adalah kencur. Kita tahu kencur ini adalah tanaman herbal, bagian dari tanaman herbal atau tanaman apotek hidup. Jadi sebagai persiapan buat saya, karena ini tanaman bagian daripada tanaman herbal, saya tanam kencur walaupun tidak banyak di teras rumah untuk persiapan, selain untuk bumbu dapur juga untuk kesehatan. Karena diantaranya manfaat kencur itu sendiri, di samping untuk bumbu dapur, bumbu masak, bisa juga untuk pengobatan. Saya biasa kadang-kadang kalau sakit perut, sakit lambung, itu kencur saya pecah, saya rebus, minum airnya, alhamdulillah sehat, sebagai penghangat tubuh juga. Jadi manfaat kencur di samping untuk bumbu dapur, bumbu masak, juga untuk kesehatan kita. Jadi teman-teman pecinta tanaman, usahakan di sekitar rumah kita, walaupun skala kecil, skala perumahan, dengan media polybag, untuk senantiasa menanam kencur. Karena manfaatnya tadi, kencur ini saya tanam sekitar bulan 2, sekarang sudah masuk bulan 10, artinya sudah 8 bulan. Nah, sedangkan umur kencur itu 8 bulan sampai 12 bulan. 8 bulan sudah bisa untuk dikonsumsi buahnya, rimpangnya. 12 bulan bagus lagi, sudah bisa untuk dijadikan bibit. Jadi rencana juga saya, kencur yang ada ini akan saya perbanyak nanti ketika tepat berumur 12 bulan. Akan saya perbanyak untuk jadikan bibit kembali. Karena ini saya nanam skala kecil, jadi medianya menggunakan kulibet, dan kulibetnya juga kurang besar ukurannya. Seandainya ukuran karung mungkin cukup bagus. Mudah-mudahan nanti ketika panen di umur 12 bulan, buahnya atau rimpangnya berisi cukup banyak, dan insya Allah akan saya budidayakan, akan saya kembangkan lagi untuk menjadi dalam skala agak besar, mungkin dengan media karung yang agak banyak, yang agak besar. Mudah-mudahan dalam satu kulibet, saya harapkan satu media ini, saya berharap mudah-mudahan tembus setengah kilo atau paling tidak 3 on. Nanti kan bisa saya jadikan bibit untuk saya perbanyak. Penting buat saya kencur ini bagian dari kesehatan kita. Kita masyarakat Indonesia tidak asing dengan yang namanya kencur. Ini tanaman herbal kita. Saran saya, rekomendasi saya untuk teman-teman para pecinta tanaman, usahakan nanam kencur walaupun tidak banyak di sekitar rumah, bisa di teras rumah dengan menggunakan media polybag. Tentunya insya Allah tidak terlalu susah untuk nanam kencur. Yang penting kita punya niat nanam dan merawat. Tentunya setelah kita tanam, kita rawat. Kalau ingin hasilnya bagus, tentunya harus kita rawat. Tidak gampang, tidak mudah, tidak terlalu susah untuk nanam kencur. Cukup cari kencur yang sudah bertunas. Buat media tanah, usahakan tanahnya, cari tanah yang bagus, yang tidak bisa padat. Salah satu caranya agar tanah itu tidak padat, campur dengan merang padi. Bagus lagi kalau merang padi itu yang sudah jabuk. Bagus lagi kalau merang itu maksud saya kulit padi atau sekam padi. Bagus lagi kalau sekam padi itu dibakar, sekam padi. Nah, itu diaduk dengan media tanah sehingga tanah tidak akan mudah padat. Itu salah satu trik nanam di media polybag agar tanah tidak padat. Tentunya dibantu dengan asupan pupuk nutrisi. Pupuk banyak lah. Kalau nggak mau repot, cukup dengan NPK. NPK itu udah lengkap, nitrogen, fosfat, kalium. Cuman seperti yang saya bilang dulu, bahwasanya tanaman masa vegetatif, masa pertumbuhan awal, perlu nutrisi yang lebih, yaitu nitrogen, bisa ditambahkan urea. Nanti ketika dia menjelang berbuah umur 7 bulan sampai ke 6 bulan ke atas untuk kencur ya, sampai panen bisa tambahkan KCl untuk memperbesar rimpangnya atau buahnya. Itu salah satu trik agar tanaman kita berbuah dengan baik. Oke, demikian. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya akan buat tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.